Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kanda Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini atau Bapak Laz, yang terhormat Sanada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, yang terhormat Sanada Mukarram Ketua Basnas Kabupaten Lombok Barat, yang terhormat Sanada Bapak Ketua PGRI Kabupaten Lombok Barat, yang terhormat Ibu Ketua Wanita Islam Kabupaten Lombok Barat, Ketua Majelis Ta'lim Al-Hikmah Bunda Profesor Dr. Warni Juwita beserta keluarga besar dari Nusa Tenggara Barat yang hadir bersama beliau, yang kita cintai bersama, anak-anak yatim yang hadir bersama kita semua, pengurus PGRI Kabupaten Lombok Barat, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Hari ini menjadi hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Bukan saja karena Bapak Bupati di tengah-tengah kita, tetapi yang paling membahagiakan kita adalah kita bisa membersamai anak-anak yatim di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan melahirkan apa yang disebut oleh Bapak Bupati tadi, kebersamaan, kepedulian, cinta kasih, terutama kepada anak-anak yatim. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya mereka akan menjadikan spirit berbagi, spirit memberi, itu akan selalu hadir di tengah-tengah kita semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah bapaknya anak yatim. Beliau yang mencontohkan bagaimana anak-anak itu menangis, bercerita, bergembira, ingin bapaknya meninggal semua supaya diasuh oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan dengan kita bersolawat serta mengucapkan salam, itu akan menjadi wasilah kita semua untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih kepada teman-teman PGRI dan kolaborasi semua pihak yang menghadirkan judul mengaji, berbagi dan menyantuni. Saya teringat satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah ada sekelompok manusia, sekelompok orang yang berhimpun, berkumpul dalam satu majelis yang tujuannya adalah membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperdengarkan, maka majelis itu akan mendapatkan 4 janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kata beliau adalah illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun di tempat ini, bukan hanya di ruangan yang megah ini, tetapi di semua tempat, di kawasan kantor Bupati Lombok Barat ini akan dihadirkan rasa senang, rasa tenang, rasa bahagia bagi semua kita. Yang kedua adalah apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Akan terasa, akan hadir di majelis yang berbahagia ini rasa saling mencintai, menyayangi satu sama lainnya. Yang ketiga, hafathumul malaikah. Malaikat begitu senang gembira dengan majelis yang diadakan di sini, sampai para malaikat itu akan terus melihat sambil mengawasi orang-orang yang hadir di majelis yang mulia ini. Dan yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah berkenan membanggakan orang-orang yang hadir di majelis ini di hadapan makhluk-makhluk terbaiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang menjadi bagian daripada majelis ini adalah ghasyiyatuhumul nazalat alaihimus sakinah. Akan diturunkan rasa tenang, rasa bahagia bagi kita semua. Bapak Ibu, tenang itu adalah menjadi keinginan semua kita.
dambaan semua orang. Bila mana kita sudah tenang, hati ini akan menjadi senang untuk beribadah, senang untuk berbagi, senang untuk memberi. Kenapa? Karena memang dia sudah tenang. Dan ingat di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, Bapak Ibu, segala sesuatu itu sumbernya adalah dari hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketahuilah bahwasanya dalam raga kita semua itu ada yang disebut dengan mudghah. Bila mana itu yang baik, bila mana itu yang tenang, maka yang keluar dari manusia itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menenteramkan. Tetapi bila mana yang ada dalam diri kita ini sesuatu yang tidak baik, maka yang keluar juga adalah sesuatu yang tidak baik. Apa itu kata Rasul? Beliau katakan, ala wahyal qalb. Itulah yang disebut dengan hati. Maka subhanallah, hadirnya kita di majelis yang mulia ini Bapak Ibu, justru Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ketenangan bagi kita semua. Bersama dengan anak yatim, itu akan menenteramkan hati. Kita tahu bahwasanya hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun. Qalbun itu artinya apa? Yataqallabu daiman. Hati itu selalu berbolak-balik, selalu tidak tetap. Artinya apa? Sebentar-bentar dia punya kemauan yang ini, sebentar-bentar dia berubah. Itu namanya hati. Yataqallabu daiman, selalu berbolak-balik, selalu saja menginginkan macam-macam. Makanya apa yang disampaikan tadi misalnya oleh Pak Bupati, saya pikir itu adalah agenda atau ide yang sangat brilian sekali Pak Ketua PGRI. Setiap kita kalau bisa menghadirkan satu anak yatim, dan itu sangat memungkinkan. Tidak mesti mengambil anak yatim yang jauh dari keluarga kita. Kalau misalnya ada dari anak saudara, itu adalah bagian daripada kita, maka kita sekolahkan. Subhanallah. Dengan kita tadi sudah disupporting oleh Pak Bupati. Tetapi kalau kita sudah keluar dari majelis ini, mohon maaf Bapak Ibu, jangan-jangan sudah berbeda suasananya. Kalau di sini sudah semangat, insya Allah. Tapi kalau sudah keluar dari sini, ketemu sama teman di sekolah, ketemu sama istri, jangan-jangan hilang keinginan untuk berbagi tadi. Kenapa? Inilah yang disebut dengan hati Bapak Ibu. Sebentar-bentar dia punya keinginan A, yang sebentar-bentar lagi dia memiliki keinginan yang B. Maka subhanallah, salah satu untuk bisa merawat hati, salah satu cara untuk bisa menenteramkan hati Bapak Ibu adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau ditanya oleh sahabat, wahai Ibnu Mas'ud, apa rahasianya kenapa Anda termasuk orang yang paling tenang dalam hidupnya? Mengapa Anda begitu tenang pembawaannya? Selalu gembira, tidak pernah seperti kita yang mohon maaf kadang-kadang senang, kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih, kadang-kadang marah dan lain sebagainya. Maka di saat beliau ditanyakan oleh sahabat seperti itu, beliau katakan apa? Kalau begitu pertanyaanmu, maka sebenarnya yang bermasalah adalah hatimu. Maka kalau Anda ingin hati Anda bahagia, hati Anda bisa tenang, maka lakukan 3 hal kata beliau. Apa itu? Yang pertama, Iqra'ul Quran. Sering-seringlah kamu membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan dirimu ke majelis taklim. Maka tempat ini adalah menjadi tempat yang baik untuk kita bisa menjaga dan merawat hati. Yang ketiga adalah hadirkan hatimu di tengah malam yang gelap gulita. Di saat akhir daripada malam, Anda bangunkan dia, Anda tahajud di situ, dan Anda minta kepada Allah supaya hati Anda menjadi hati yang tenang. Subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengaji apa yang kita lakukan saat ini adalah merupakan cara kita untuk bisa mendapatkan sakinah, ketenangan diri, ketenangan jiwa, ketenangan hati kita. Yang kedua, apa yang akan kita dapatkan di majelis yang mulia ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan menghadirkan rasa cinta, rasa sayang di antara kita semua. Subhanallah Bapak Ibu, yang namanya orang yang beriman itu harus menunjukkan saling mencintai. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Bukan karena satu keturunan,
Bukan karena memang dia satu keluarga, tetapi yang menjadikan kita berkeluarga atau menjadikan kita bersaudara adalah karena satu keyakinan, satu keimanan kita, yaitu kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengadakan majelis-majelis seperti ini, mengaji, berbagi, akan merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan rasa saling mencintai satu sama lainnya. Masya Allah, apalagi kita berbagi kepada anak yatim, Bapak Ibu. Kalau kita renungi surat Al-Fajr ayat 15 dan seterusnya, Bapak Ibu, di situ Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada di antara kita yang, mohon maaf Bapak Ibu, dimudahkan urusannya oleh Allah, dimudahkan rezekinya, tetapi nyatanya dia tidak merasakan kenikmatan, dia tidak bisa merasakan ketenangan. Jujur kalau saya katakan, kita yang PNS ini jauh lebih berbahagia ketimbang saudara-saudara kita yang tidak PNS. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kita mendapatkan gaji, kita juga mendapatkan tunjangan, kita juga ada sertifikasi, Bapak Ibu. Kalau kita hanya mengeluh saja dalam hidup ini, manusia itu memang tidak akan pernah merasa puas. Manusia itu tidak akan pernah merasa cukup. Diberikan kenikmatan pun dia akan berkeluh kesah. Kemudian yang kedua, apa kata Allah? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Bila mana dia diberikan kesulitan oleh Allah, rezekinya dipersulit, usahanya gagal, bisnisnya tidak lancar, dia juga akan mengeluh. Jadi manusia ini, mohon maaf, dalam kondisi dia muda, dalam kondisi dia makmur, itu pun dia akan mengeluh. Apalagi kalau dia dalam kesulitan, maka dia juga akan mengeluh. Maka kata kuncinya, kata Allah SWT, supaya kita merasa nyaman, merasa tenang, tidak mengeluh, supaya kita pandai bersyukur, kata Allah SWT, kalla balla tukrimuna yatim. Yang menjadi alasan orang itu tidak merasakan kenikmatan, Bapak Ibu, apa? Karena dia tidak menghargai anak yatim, dia tidak memuliakan anak yatim dalam kehidupan ini. Makanya sering dia katakan, nih Tuan Guru Taisir, terutama kepada jamaah-jamaah dimanapun, kalau Anda menginginkan ketenangan, coba datang ke pondok pesantren. Di saat itu Anda akan melihat bagaimana suasana kesederhanaan yang ditonjolkan oleh para santri, kesederhanaan yang ditunjukkan oleh para asatidz. Justru dalam kesederhanaan itulah, bila mana kita hadir di situ, kita akan merasa syukur, kita akan merasa nyaman, kita akan merasa tenang. Kenapa? Karena kita bisa melihat orang-orang yang mungkin secara status lebih bawah daripada kita. Karena itu tepat apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, dalam urusan harta, Bapak Ibu, tidak boleh kita melihat ke atas. La tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan pernah kita melihat yang di atas. Tetapi kalau ingin tenang, ingin senang, maka mari kita melihat orang yang posisinya di bawah dengan kita. Karena itu anak yatim itu mengajarkan kepada kita bagaimana seseorang itu bisa berempati, bisa berbagi, bisa memberi, bisa peduli. Ingat Bapak Ibu, saya ingin penegasan kembali dari Pak Bupati tadi, tidak ada ceritanya orang jatuh miskin bila mana dia berbagi. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara ibu-ibu yang punya pengalaman, oh ini gara-gara dia berbagi, gara-gara dia memberi, walhasil dia menjadi miskin. Ibu-ibu, ada pernah kasus di situ? Orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang punya harta dulu, tetapi setelah dia berbagi, setelah dia memberi, justru dia menjadi orang miskin. Itu tidak mungkin. Maka mohon maaf, saya ingin memberikan gambaran Bapak Ibu, pelajaran dari keluarga kami. Saya selalu menyebut keluarga saya, terutama inak tuan saya, ya. Inak tuan tiang itu termasuk tidak bisa membaca. Jadi dia bukan seorang guru, apalagi guru ngaji. Mami kami itu hanya lulus 3 SR. Tetapi yang menjadi tauladan, yang selalu dicontohkan oleh ibu kami adalah apa? Setiap kali beliau mau pengajian, jangankan anak yatim, mau pengajian, itu pasti beliau akan membawa apa yang ada di sawah, apa yang menjadi hasil panen di sawah. Sehingga kalau ada kacang-kacang yang dibawa,
terong-terong yang dibawa, beras-beras. Selalu saya katakan, Inak Tuhan mau kemana? Masa arwah bilang jelu? Hampir setiap hari beliau mengaji. Itu dia membawa, jangankan kalau anak yatim. Yang kami senangi dari beliau itu apa? Tutur kata beliau itu tidak pernah yang namanya kasar, tidak pernah yang namanya keras. Selalu kalau anak yatim, dende, bayi, raden, sila, selalu seperti itu. Maka kalau sekarang ini misalnya kami bisa seperti ini, mohon maaf Bapak Ibu, itu tidak lepas dari kesabaran ibu kami dan kesadaran beliau untuk berbagi. Mohon maaf, beliau berbagi bukan hanya harta, tetapi beliau sudah mengimplementasikan berbagi suami. Makanya kalau ada pertemuan ipar-ipar semua keluarga, selalu mereka berdoa, mudah-mudahan marah Inak Tuan, mudah-mudahan marah Mami Tuan. Saya bilang, kalau memilih marah Inak Tuan itu harus siap di madu. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kesabaran ibu itu tidak ada tandingannya. Sampai tiang, jujur dia katakan, Pak Bupati sebelum jadi Bupati, beliau dirut, ada rektor Unram, ada kepala dinas. Ada gak jaminan Anda akan menjadi dirut kalau Inak dulu tidak sabar? Tidak ada. Maksud saya apa? Kalau di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan, as-sa'i 'alal armanati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang peduli kepada orang-orang miskin, anak yatim, termasuk para janda, Bapak Ibu, itu nilai pahalanya sama dengan orang yang berperang di jalan Allah, seperti orang yang berperang di siang hari dan tahajud di malam hari. Saya tidak menganjurkan bapak-bapak untuk itu ya. Tetapi ini saya hanya berbagi, mohon maaf. Saya tidak ada salah kalau untuk berbagi pengalaman, ya. Kenapa? Karena yang saya lihat adalah kesabaran dan ketabahan dalam berbagi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya termasuk yang yakin dengan hadis Rasul SAW, mana qasad sadaqatun min mal. Tidak ada ceritanya harta itu akan berkurang bila mana kita berbagi. Tidak akan pernah berkurang harta kita kalau kita bisa berbagi, bisa memberi. Kenapa tadi Pak Bupati begitu concern mengatakan setiap orang harus berbagi? Beliau itu sudah, mohon maaf, bukan karena saya adiknya, beliau sudah tidak terhitung berapa anak yatim yang beliau sudah sekolahkan. Ya. Jadi bukan beliau ngomong maksud saya, ya, tetapi beliau beberapa pondok pesantren pun sudah beliau bantu, dan anak-anak yatim yang disekolahkan di rumah maupun di tempat-tempat yang lain itu sangat banyak. Dan inilah yang bisa menenteramkan hati dan juga menghadirkan cinta kasih di antara kita. Yang ketiga, Allah, majelis ini akan dihadirkan oleh malaikat. Subhanallah, jangan berpikir bahwasanya majelis ini hampa dari kebaikan. Justru malaikat itu disebutkan dalam hadis Bapak Ibu, la tadau ajnihatah, dia akan mengembangkan sayap-sayapnya sambil berterbangan di majelis ini untuk melihat satu persatu. Siapa saja yang datang di majelis ini, maka dia akan mendapatkan catatan-catatan khusus dari para malaikat. Dan inilah yang membahagiakan kita. Terakhir, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, dan ini pemungkas. Yang paling besar dari nilai majelis mengaji ini, Pak Ketua PGRI, adalah apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah berkenan membanggakan kita semua di hadapan makhluk-makhluk terbaiknya. Justru di hadapan para malaikat, Allah berfirman, malaikat, coba lihat itu orang-orang Lombok Barat. Di tengah kesibukannya, di tengah aktivitasnya, di tengah mereka mencari rezeki dan lain sebagainya, mereka bisa hadir untuk mengaji, dan mereka juga bisa berbagi kepada anak-anak yatim. Inilah pahala atau kebaikan yang Allah janjikan kepada kita yang hadir pada majelis yang mulia ini. Karena itu Allah, kita harus yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Apa yang dibacakan oleh qari tadi. Di sana beliau menyebutkan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Mereka yang mendustakan agama itu siapa? Alladzi ya ara'aital ladzi yukadzibu fadzalika alladzi yadhu'ul yatim.
mereka yang menelantarkan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak mengajak orang lain untuk bisa berbagi dan memberi. Maka subhanallah, kami secara pribadi mengucapkan selamat kepada PGRI, Basnas, dan juga wanita Islam yang sudah menginisiasi kegiatan yang luar biasa. Kalau perlu, mohon maaf Pak Ketua PGRI, jangan hanya sekali dalam setahun. Saya memberikan contoh Masjid Al-Fakhur, Darul Fakhur di Dasansari. Dasansari itu Bapak Ibu masjid bisa berbagi. Jadi ada kotak amal khusus untuk masjid, dan itu dihajatkan untuk anak-anak yatim. Maka sebulan itu terhimpun sampai 5 juta. Begitu sudah setahun Bapak Ibu akan dibuka donasi itu dalam bentuk 2 kali santunan. Satu, di awal sekolah seperti ini akan dibelikan sepatu, seragam dan lain sebagainya, dan yang kedua nanti di bulan puasa atau menyesuaikan dengan event-event yang sesuai dengan temanya. Subhanallah. Nah, kenapa seperti itu kata Allah? Karena kita yakin Allah itu maha adil. Allah itu tidak mungkin lupa atas apa yang kita lakukan saat ini. Sekecil apapun donasi kita, mohon maaf, kalau memang kita berdonasi di PGRI itu, alhamdulillah Pak Ketua ya, sudah ada gerakan untuk selalu berdonasi. Mohon maaf, tolong keikhlasan itu menjadi sangat utama. Jangan sampai ini begitu kita berdonasi selalu saja yang terlihat itu adalah Basnas. Ya, Basnas sudah mengambil donasi ke pusat juga kurang, di sini kurang. Mohon maaf, Allah itu tidak akan pernah lengah. Allah itu tidak akan pernah tidur dari apa yang sudah kita hadirkan. Sekecil apapun pemberian itu Bapak Ibu, maka di situ ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau saat ini kita bisa berbagi, bisa memberi, maka ini adalah peluang kita untuk mendapatkan kebaikan. Maka sekecil apapun kebaikan itu, mari kita ambil. Mari kita ambil untuk apa? Supaya kita bisa menjadi bahagia di akhirat kelak. Terakhir, saya ingin menyampaikan satu ayat dalam surat Fatir ayat 5, di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq. Wahai manusia, janji Allah itu pasti. Artinya Allah tidak mungkin mendustakan kita. Allah tidak mungkin mengkhianati kita. Allah tidak mungkin melupakan kita. Kalau kita berbagi saat ini, maka yakin Allah akan menambahkan rezeki kita. Kalau berbagi saat ini, maka yakin Allah akan menambahkan dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kita silau dengan urusan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai kita juga tertipu daya oleh rayuan setan yang tidak menginginkan kita untuk berbagi dan memberi. Terakhir Bapak Ibu, ayat yang tadi saya bacakan itu dibuat sebagai satu nasyid untuk menjadi penutup daripada tausiah saya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sama-sama. Orang kaya, orang kaya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati.